Tantangan yang paling besar apa sih terkait dengan kerukunan di saat umat beragama itu saling memiliki hari raya yang bersamaan? Nah, yang tantangannya kalau kemudian ada berita-berita hoax ya, distorsi informasi yang by design mereka itu sengaja mencari titik bukan persamaan tapi titik perbedaan. Sekarang posisi Pak Adib sebagai kepala pusat kerukunan, artinya kan ini kehadiran negara. Betul. Ini posisinya seperti apa negara dalam kaitannya dengan kerukunan? Negara itu harus memfasilitasi agar terjadinya ruang-ruang perjumpaan itu sendiri bagi komunitas bangsa ini bersama-sama merawat kerukunan. Tugas kemanusiaan. Tugas kemanusiaan, betul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sahabat religi dimanapun berada, bertemu lagi dengan saya Thabib Al-Asyhar dalam program Ruang Tamu Kemenak. Kali ini kita akan membahas tentang sesuatu yang sangat penting, yaitu kerukunan umat beragama menjelang perayaan agama-agama. Setidaknya ada 4 perayaan, yaitu Imlek, bulan suci Ramadan, Nyepi, dan juga Idul Fitri. Bersama kita tamu yang sangat istimewa, yaitu Mas Kepala Pusat Kerukunan Umat Beragama Muhammad Abdus Somad, PhD. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat, Mas? Baik, alhamdulillah. Seger ya? Alhamdulillah seger. Kelihatan muda sekarang gitu ya? Oh gitu ya. Nah, karena kita memang harus sering menebarkan kerukunan. Oh, oke. Ya, jadi kalau menebarkan rukun itu kita auranya, vibes-nya jadi positif gitu. Mengajak orang untuk selalu rukun dan damai. Mas Adib, sebentar lagi kita kan banyak perayaan nih ya, di Indonesia. Apa sih yang diharapkan dari PKUB terhadap situasi belakangan ini? Baik, saya kira terkait dengan akan momentum perayaan, mulai yang paling terdekat itu saya kira nanti ada Imlek, kemudian disusul puasa Ramadan, ada Nyepi, at the end of the day during Ramadan ada puasa Ramadan. Saya kira ini bagian dari apa yang sering disampaikan juga oleh Bapak Menteri kita, bahwa semakin dekat umat dengan ajaran umatnya, maka itu semakin bagus. Jadi semakin berjarak umat dengan ajaran agamanya, maka itu bermasalah. Saya kira ini perayaan-perayaan ini tidak sekedar perayaan, tetapi substansi ajaran agama masing-masing, saya kira akan terefleksi dan akan menjadikan semua umat beragama akan menjadi semakin bermuara pada satu titik. Pentingnya esensi ajaran agama yang menebarkan kedamaian, cinta, dan kasih sayang. Saya kira pesan-pesan itu perlu terus kita amplifikasi. Tantangan yang paling besar apa sih terkait dengan kerukunan di saat umat beragama itu saling memiliki hari raya yang bersamaan? Oke, ya ini kan kita sekarang di ruang sosial media yang sangat luar biasa ya, Mas Thabib ya. Kita tahu the Internet of Things ya, kemudian berita begitu cepat nyebar di sosial media. Nah, yang tantangannya kalau kemudian ada berita-berita hoax ya, distorsi informasi, atau sengaja memang akun-akun yang by design mereka itu sengaja mencari titik bukan persamaan tapi titik perbedaan. Ya berpotensi juga misalnya within umat Islam kan nanti akan ada sidang isbat. Misalnya kemudian ada perbedaan nih, Muhammadiyah sudah duluan ditentukan dengan hisabnya, lalu kemudian pemerintah kan nunggu hisbat. Kalau misalnya berbeda, lah ini kan potensi juga itu. Nah, saya kira kita harus mengajarkan teman-teman semuanya bahwa appreciate multiple views of knowing. Jadi kita harus menghargai keragaman, dan saya kira itu penting sekali gitu di era sekarang di dunia sosial media, dan kita harus terus intervensi juga pesan-pesan kontra narasi yang damai gitu. Tadi kan Mas Adib bilang bahwa ada perbedaan-perbedaan. Sebenarnya hidup rukun itu seperti apa sih? Apakah berbeda lalu kemudian hidup bersama, atau ada makna lain yang sebenarnya kita perlu isi dalam kehidupan kita di Indonesia ini? Iya, kalau kita lihat sebetulnya kerukunan ini kan hubungan antar umat beragama yang berdasarkan toleransi, kemudian juga mereka juga ada kesetaraan dalam menjalankan agama, plus kontribusi masyarakat dalam berbangsa dan bernegara di kita ini. Nah, kata kuncinya memang ada toleransi, ada kerjasama, ada kesetaraan, dan seterusnya. Nah, saya kira inilah bangsa kita, Negara Kesatuan Republik Indonesia, sangat memperhatikan aspek-aspek terkait pentingnya kita bersama-sama merawat dan menjaga kerukunan. Kerukunan kalau kita lihat dari rujukannya
di indeks kerukunan umat beragama ya Mas Taufik ya alhamdulillah ya tahun 2025 kan juga naik tuh 77,89 tertinggi loh sepanjang sejarah. Itu juga nilai-nilai yang diukur ya toleransi, ruang apa namanya kebersamaan atau kerjasama dan kesetaraan itu sendiri. Ya kan begini Mas Adib ya, kerukunan itu kan faktor yang paling utama adalah toleransi. Artinya berarti kan bukan hanya sekedar hidup dalam keberbedaan kan. Iya, betul, betul. Yang selama ini dipahami oleh sebagian orang misalnya koeksisten misalnya. Koeksistensi, Sekarang apa sih sebenarnya yang kita inginkan di kita itu yang lebih produktif lagi dalam kerukunan? Yang lebih produktif menurut saya itu ruang perjumpaan, ruang kebersamaan, kerjasama itu yang kurang. Karena bercermin dari IKUP itu juga salah satu nilai yang IKUP itu apa? Bisa dijelaskan? indeks kerukunan umat beragama itu ternyata meskipun itu nilai toleransinya tinggi, kesan itu ruang kebersamaannya kurang ternyata. Berarti kerjasamanya itu kurang, ruang perjumpaannya itu kurang. Ini agak bermasalah ini. Padahal apa namanya seringkali saya sering amplifikasi ini ya. Banyak persoalan itu bisa selesai itu karena masalah it is a matter of communication. Kalau kita sering ngopi nih, sering ngobrol seperti ini Ya, nih, sambil ngopi kalau gitu. Sambil ngopi. Ini ngopi ya ceritanya ya. Ya, oke. Kita break dulu sebentar ngopi ya. Nah, kita ngopi sampai ini umat-umat beragama kan kita punya FKUB itu misalnya. FKUB itu Forum Kerukunan Umat Beragama. Jadi beda ya antara PKUB dengan FKUB. Oh, beda dong. Kalau PKUB ini saya nih Kepala Pusat Kerukunan Umat Beragama Eselon 2 di bawah Menteri Agama bertanggung jawab melalui Sekjen berdasarkan PMA 33 tahun 2024. Kalau FKUB itu dibentuk oleh Pemda berdasarkan PBM nomor 9 dan 8 tahun 2006. Dan itu forum memang kita dorong sedemikian rupa supaya tadi ada ruang-ruang perjumpaan. Karena kita percaya betul the closest thing we can get the truth is through dialog. Banyak ruang-ruang dialog, banyak komunikasi, banyak ngopi. Hasilnya tuh di Pabuaran tuh Pak. Tapi pernah nggak Pabuaran Bogor? Belum Ya. Di Pabuaran Bogor tuh keren banget tuh. Gimana tuh? Ada desa kecil. Ya. Desa kecil ada 6 rumah ibadah. Hidupnya rukun berdampingan. Karena apa? Mereka itu punya LKUB loh, Lembaga Kerukunan Umat Beragama tingkat desa. Dan disitulah tokoh-tokoh umat beragama ini sering ketemu, sering ngopi nih kayak kita. Sehingga ketika pendirian rumah ibadah, mereka tidak lagi saklek dengan berdasarkan PBM 2006, 9, dan 8 itu. Jadi harus ada 90, 60. Mereka ya sudah mau beribadah, kita sudah saling kenal, silakan mendirikan rumah ibadah. Itu saya kira menarik itu pendekatan kebudayaan. Nah, artinya kesadaran tentang perbedaan itu sudah muncul sejak lama dan itu ternyata sudah terbangun bahkan kita belajar nih dari riset nih orang-orang kota kadang-kadang ya yang kadang-kadang ada ego macam-macam itu ya. Nah, tadi kan Mas Adib cerita tentang sebuah desa yang sudah rukun ya. Artinya kan itu civil society sudah terlibat secara aktif. Iya. Sekarang posisi Pak Adib nih sebagai kepala pusat kerukunan. Artinya kan ini kehadiran negara. Ini posisinya seperti apa negara dalam kaitannya dengan kerukunan? Negara itu harus memfasilitasi agar terjadinya ruang-ruang perjumpaan itu sendiri. Maka kita juga intervensi itu kayak yang sudah bagus di Pabuaran itu memang kita punya programnya DSK Pak Tabib. DSK itu Desa Sadar Kerukunan dan saat ini sudah ada 450-an desa sadar kerukunan seluruh Indonesia. Nah, memang saya pendekatannya saat ini tidak lagi I don't add more numbers of DSK. Saya nggak tambahin lagi itu DSK, tapi the quality of DSK, Desa Sadar Kerukunan. Bahkan saya sedang mencoba mereview agar DSK itu menjadi village of harmony, bukan sadar lagi tapi memang desa kerukunan lah kira-kira begitu. Yaitu peningkatan kualitas. Apa yang saya lakukan di Pabuaran Bogor itu bentuk intervensi peningkatan kualitas yang sudah ada, kita tingkatkan kapasitasnya, kita fasilitasi, ada festival budaya kita laksanakan di sana. Kemudian kita apresiasi waktu ada delegasi dari Austria, kita datangin tuh delegasi ke sono lihat langsung. Responnya luar biasa Mas Tobi, bener. Mereka bilang nih dari Austria, nih the future of harmony of the world is in Indonesia. Masa depan kerukunan agama bagi dunia ada di Indonesia nih kalau begini nih. Gitu. Mereka yang ngomong orang-orang Austria serius. Artinya saya senang banget ini dan makanya kita mau copy paste di daerah mana lagi nih yang bagus-bagus mau kita intervensi lagi, kita berikan ruang supaya lebih hebat gitu. Nah sekarang gini ya, tadi karena kita kembali kepada tema di musim perayaan ya. Perayaan. Sekarang bagaimana sih cara mengelola di ruang publik dalam kerukunan itu seperti apa? Kan kita juga orang mau Imlek, puasa, nyepi. Ya misalnya nih puasa sama nyepi kan biasanya kalau orang puasa ini banyak tuh speaker ya kalau di bulan puasa bunyi. Sementara kalau nyepi ini kan juga butuh ketenangan, tidak boleh. Kemudian nanti juga Lebaran. Ini gimana cara menjaga di ruang publik ini? Pertama saya kira saya mau apresiasi dulu. Pertama kedewasaan umat kita loh, keren banget. Ini kan sudah teruji ya. Ini kan berarti tidak happening right now.
itu sudah terjadi sejak kita merdeka seperti ini kondisi bangsa kita. Apa itu harmonizing the ego? Jadi ternyata kelebihan bangsa kita itu adanya kearifan, mereka itu bisa menata kelola egonya masing-masing. Di kompleks saya itu kan depan rumah saya Kristen, sebelah kanan saya Kristen. Tapi bagi mereka Ramadan dengerin misalkan kan kita ada bacaan Al-Qur'an apa namanya itu tilawah ya. Tilawah, kemudian tadarusan Al-Qur'an. Mereka happy-happy. Jadi saya kira mereka bisa menurunkan ini ego ini karena memahami ya memang suasananya Ramadan ya seperti ini gitu. Itu saya kira pemahaman yang sangat luar biasa. Termasuk ini mau ada Imlek nih ya. Di Imlek ini kemudian kita kan ada gongki facai gitu ya. Nah, kemudian ada simbol-simbol tertentu. Bahkan saya baru aja kemarin tuh, Mas Taufik udah dikirimin belum sama Ketua Matakin tuh Pak Budi. Wow. Gue dikirimin itu kue ranjang khas Imlek itu. Oh ya, kue ranjang ya. Nah itu saya kira keren banget ya. Artinya ada ini mau Imlek terus kita dikirimin. Saya ucapkan terima kasih, saya buatin video gitu ya dan seterusnya sebagai apresiasi. Nah, artinya kedewasaan kita terhadap umat itu penting sekali. Di samping saya kira untuk masalah hal-hal yang lain juga ada aturannya ya untuk speaker ya sudah ada yang diatur oleh surat edaran gitu ya. Yeah. Tapi lebih dari itu again ya menurut saya masalah kedewasaan harmonizing the ego. Yeah. Kalau kita masalah volume kadang-kadang sulit juga nih mana pasnya gitu ya. Tapi kalau yang ditata itu hati bahwa kita sama-sama sebagai bagian dari bangsa, sebagai komunitas bangsa Indonesia. Yeah. Itu volume itu hati yang ditata itu semuanya dapat gitu. Kalau pakainya regulasi kadang-kadang ini kelebihan nih harusnya sekian loh sesuai dengan surat edarannya. Itu kadang-kadang gitu juga. Tapi ya kita harus jangan mentang-mentang ada ini terus kita sampai jam 1 misalkan nggak boleh juga. Kita harus ada ini juga. Ya artinya kan berarti kerukunan itu akan tercipta jika itu muncul dari hati, dari kesadaran kan gitu ya. Betul. Jadi kita tidak terlalu banyak berharap juga dari semacam aturan-aturan formal yang mengikat gitu ya. Oke, itu penting, tapi yang paling penting adalah kita sama-sama sadar gitu. Persis, dan hati itu ketemu karena ada ruang perjumpaan. Kenapa warga saya bisa memahami? Saya ketua DKM juga di komplek Mas Tabib. Karena Mas Frans depan rumah saya itu sering saya ajak ngobrol ngopi di rumah. Ya, gitu-gitu. Sehingga dia nggak komplain. Nah, kenapa itu nggak komplain? Karena sering ketemu. Dia mau komplain juga nggak enak juga sama ketua DKM ini. Gus Andi dia kan kenal ya kan. Kita sesuatu yang datangnya dari hati itu pasti tidak akan mengkhianati kemanusiaan. Dan mereka hati itu disentuh sekali lagi karena ada ruang perjumpaan. Ruang perjumpaan karena silaturahim. Nah seringkali masyarakat kita kadang-kadang lupa ini. Begitu kencangnya dunia sosial media, mereka asik dengan gadgetnya. Mereka forget nih dengan ruang-ruang ngopi, perjumpaan langsungnya. Padahal itu chemistry-nya sangat luar biasa. Nah makanya saya lagi dorong banget nih FKUB itu, ayo ngopi bareng, kumpul bareng itu penting. Artinya gitu. Berarti di sini kalau bahasa akademiknya kohesi sosial ya. Mempertemukan secara emosional bagaimana kita bisa membangun kebersamaan meskipun dalam perbedaan. Apalagi di bulan puasa kan ada momen-momen di mana kita bisa membangun kebersamaan seperti buka puasa bersama. Betul sekali ya. Saya kemarin ke Bekasi ya di Masjid Al-Munawwaroh ya. Ini cerita sedikit aja salah satu, dan ini sudah terjadi di beberapa rumah ibadah yang lain ya. Tapi ini unik kalau di masjid. Di masjid itu saya ngasih ceramah, ternyata saya dikasih tahu ketua DKM-nya, Mas Muhammad Mikdad gitu. Gus, ini tahu nggak? Ini yang menjaga security-nya itu non-Muslim. Di masjid gitu ya. Keren banget. Dan itu puasa-puasa yang rapiin tuh dia gitu. Nah, itu warga komplek gitu ya. Nah di komplek saya juga sama, kalau Idul Adha teman-teman dari Kristiani juga bantu dan seterusnya. Saya kira ruang perjumpaan itu penting dan harus digerakkan. Kan sesuatu bukan hal-hal yang sifatnya ritual ibadah ya. Ruang-ruang sosial yang bisa kita pertemukan, why not menurut saya sih. Artinya kan selama ini sebenarnya bukti-bukti kerukunan itu sudah mengalir ya di masyarakat, sudah berjalan gitu ya. Tanpa harus intervensi yang terlalu dalam dari pemerintah, sebenarnya masyarakat juga sudah ya. Sudah eksis. Cuman kita tetap harus hati-hati karena di sosial media kadang-kadang mohon maaf. Kemarin kan kita ngomongin ini clipper potongan-potongan video. Ini potongan komunikasi kita juga bisa di-clipper atau bisa didistorsikan. Kan kita sekarang ada AI ya, ini yang bahaya. Makanya digital literasi buat masyarakat kita, buat anak-anak muda, tokoh-tokoh agama penting. Kita juga ada program di digital literasi buat Youth Harmony, kemudian
pengurus FKUB dan seterusnya supaya mereka itu tidak taken for granted every single di sosial media itu berita-berita itu yang kadang-kadang kan memang sengaja dipotong-potong gitu. Ya, itu penting itu. Nah, kerukunan itu kan biasanya juga tergantung dari simbol-simbol publik ya, seperti tokoh masyarakat. Betul, betul. Artinya masyarakat itu sebagai prototipe bagaimana dia juga memperlihatkan bahwa mereka juga rukun. Nah, sekarang bagaimana peran para tokoh nih, tokoh agama, tokoh masyarakat, mungkin juga termasuk tokoh politik, supaya juga masyarakat juga nggak gaduh di media sosial maupun di dunia nyata. Saya kira memang gini ya, tugas merawat kerukunan umat beragama itu kan tugas kita bersama. Tidak hanya dari Kementerian Agama, dari PKUB, semuanya kok sebagai komunitas bangsa ini bersama-sama merawat kerukunan. Tugas kemanusiaan. Tugas kemanusiaan, betul. Apalagi tokoh agama. Tokoh agama itu dan juga yang dituakan itu harus merefleksikan sedemikian rupa setiap ajaran agama apapun pasti mengajarkan kasih sayang, cinta kasih dan seterusnya. Saya kira ini yang harus terus diamplifikasi dan memang interreligious perspektif ini penting bagi tokoh-tokoh FKUB, tokoh agama dan ketua-ketua rumah ibadah. Kalau di Islam kan DKM macam-macam, di gereja ada sinode, ada macam-macam di vihara. Itu penting kita kumpulkan dalam FKUB itu. Maka di FKUB kan pasti ada, saya juga pernah di Bogor itu diundang buka puasa bersama Mas Habib. Di gereja itu mendatangkan juga ada MUI, ada yang datang bareng-bareng. Ini saya kira buka-buka bersama seperti ini menjadi forum. Tadi ini kan perayaan ini mau puasa. Ini forum kita untuk tadi ruang kebersamaan, sering silaturahim ini kan. Ya. Silaturahim itu kan bisa panjang umur, banyak rezeki Mas. Bahkan juga sekarang banyak ya tokoh-tokoh masyarakat agama non-Islam misalnya, mereka memberikan sembako buat kelompok muslim yang membutuhkan gitu ya. Persis. Kemudian ada bazar-bazar murah ya. Itu kan ruang-ruang perjumpaan secara emosional bisa mengikatkan untuk kerukunan. Betul. Nah, ini yang harus kita terus encourage di tengah-tengah orang saat ini terlalu asik ya dengan gadget, dengan sosial media. Lupa mereka bahwa manusia perlu disentuh. Jadi ya memang perjumpaan itu sebuah keniscayaan, harus ketemu, harus ngopi bareng, sering ketemu secara fisik maksud saya ya. Tidak hanya dalam feel fikri atau paradigma saja, tetapi ya ketemu langsung, karena kerukunan itu tidak bisa diretorikakan dalam ruang-ruang seminar. Even podcast seperti ini itu harus ada DTL ini. Bagaimana kita juga podcast dengan anak muda, silaturahim langsung. Maka saya kritik juga setiap kali ada kegiatan kemah pemuda lintas agama, itu saya minta supaya ada DTL, habis itu saling berkunjung antar yang berbeda pemuda lintas agama itu. Tidak sekedar itu saja. Nah, seperti kita podcast seperti ini, kita harus ada the living podcast. Maksudnya the living podcastnya ke teman-teman di daerah itu, ngobrol, ngopi, gitu-gitu. Ya. Mas Kapus, ini kan kalau di bulan-bulan suci Ramadan itu biasanya ada tokoh-tokoh dai-dai yang kadang-kadang dengan keras gitu. Aduh. Suka memicu gitu. Nah, ini gimana sebenarnya saran-saran dari PKUB seperti apa? Itu memang kata beliau Pak Menteri juga ini merupakan jihad akbar bagi kita. Jihad melawan hoax, jihad kita melawan hate speech ya. Yang kemudian sumbernya pakai agama. Itu ngeri kali itu. Nah, saya kira kita bersama-sama harus melakukan pencerahan ya. Memang tantangan sekali lagi di dunia sosial media ini kan ada distorsi informasi. Kita harus segera, pertama kontra narasinya harus segera kita siapkan. Yang kedua ya kita memberikan pencerahan kepada tokoh-tokoh agama, kepada siapapun agar menggunakan pemberitaan berbasis agama itu dengan mencerminkan values ajaran agama yang menebarkan cinta dan kasih sayang. Saya kira itu yang terus-menerus kita gali. Kalau tidak salah Mas Adib kan dulu pernah juga ya Pak Menteri Agama waktu zamannya Pak LHS ya mengeluarkan 9 himbauan. Bagaimana berdakwah ceramah agama di rumah-rumah ibadah gitu. Iya. Saya kira itu penting memang itu ada guideline, ada semacam itu ya. Itu barangkali mungkin di Bimas nanti saya akan komunikasikan. Penting karena itu. Kita kan ada Bimas Kristen, Hindu, Buddha, Katolik dan juga ada di Konghucu tentunya. Insersi terkait dengan himbauan-himbauan bagaimana ceramah di rumah ibadah itu penting. Karena rumah ibadah itulah menjadi poin, di situ kan ada sermon, ada khotbah ya kan. Sangat potensial sekali kalau khotibnya yang ceramah atau pengkhotbahnya di gereja, di vihara tidak memiliki perspektif moderasi beragama, perspektif kerukunan, mengajak cinta dan kasih sayang. Ya itu bahaya sekali itu. Nah, ini Mas Adib, kalau menjelang puasa itu kan biasanya ada kelompok-kelompok ya yang ingin merasa orang puasa agar
dihormati. Ya, hormatilah orang yang berpuasa, lalu kemudian dia melakukan sesuatu yang merusak, misalnya warteg yang dibuka, kemudian ada apa namanya dianggap misalnya hiburan malam dan seterusnya, lalu mau melakukan anarkisme. Ini ada nggak saran-saran yang diberikan kepada mereka ya? Saya kira begini, itu memang kedewasaan keberagamaan atau pemahaman keagamaan di beberapa level saudara kita tertentu memang perlu kita berikan sekali lagi pencerahan gitu ya. Ya saya kira ini tantangan buat para dai juga, bagaimana kemudian mereka bisa memahami konteks justru berpuasa itu tidak direduksi sedemikian rupa menjadi pemahaman seperti itu. Hormatilah kita yang sedang berpuasa, malah justru puasa itu kan kata Allah ana wana azibihi. Jadi saya kira malah justru tidak perlu diistimewakan karena kita ingin diistimewakan oleh Tuhan. Artinya berarti justru puasa kita itu harus inklusif, bisa memahami ada saudara kita mungkin yang sedang tidak berpuasa karena sakit, karena safar dan sebagainya. Jadi pemahaman fikihnya itu harus dibawa ke arah ke sana. Mas Tobib gitu ya. Mungkin itu PR juga sih. Tapi kemudian harus ada kontranarasi lagi memang dijelaskan. Sekali lagi kelemahan kita itu tidak banyak membuat kontranarasi secara cepat. Dianggap mereka pasti akan tahu atau mungkin capek gue ngelawan kelompok-kelompok begitu, nggak bisa. Sekarang ini kita harus speak up, kita harus segera respon. Masa kita negara ini difasilitasi apalagi PKOB ya kan, kita Kementerian Agama dan semuanya lah kita ini tugas merawat kerukunan umat kan bareng-bareng, masa kalah sih dengan seperti ini. Harus ada calling, ada keterpanggilan. Kalau saya sih gatel, ada orang begitu gua balas langsung itu. Kan apa tadi ya penting ya, bahwa orang yang berpuasa itu jangan merasa bahwa dirinya puasa sehingga orang lain juga harus menghargai. Saya tuh teringat dengan apa yang pernah disampaikan oleh Gusmus ya. Gusmus ya. Kalau perlu kalau kita sedang puasa ya warung-warung itu dibuka aja gitu. Untuk menguji sekaligus bagaimana kita itu punya kemampuan masa sih orang puasa hanya ngelihat warung lalu kemudian berbuka. Iya. Itu sebetulnya sih kadang-kadang ada level-level puasa. Ya seperti sekolah juga kan ada masa-masanya orang tuh levelnya sekolahnya masih SD, SMP, SMA. Ya mungkin pemahaman yang diistimewakan mungkin levelnya masih seperti itu. Mungkin semoga ini nggak disalahpahami Mas Sobi. Ini kalau dipotong juga ini bahaya juga ini ya kan. Artinya memang pemahaman keagamannya masih level segitu sehingga memang mereka ingin diistimewakan dengan cara seperti itu. Mas Adib kan musim Imlek, Ramadan, Nyepi, Idul Fitri, ini kan sebenarnya adalah hakikatnya kita ingin memperhalus budi buat kita ya. Nah ini bagaimana kita bisa menyentuh umat ini supaya mampu untuk memaknai setiap perayaan, setiap agama masing-masing seperti apa? Saya kira puasa, perayaan Imlek, perayaan Nyepi macam-macam itu tidak saja dimaknai sebagai kekuatan transendensi yang sifatnya vertikal. Jadi kesalahan-kesalahan yang kita bangun sebagai umat beragama dengan berbagai perayaan-perayaan itu tidak saja membentuk kesalehan individual kepada Tuhannya, tetapi itu harus tercermin juga kesalehan individual yang sifatnya vertikal itu tercermin dalam kesalahan sosial. Sehingga ketika orang berpuasa, dia punya empati. Bagaimana rasanya dia puasa lapar? Bagaimana saudara kita dong yang kemudian tidak bisa makan, tidak saja sehari, berhari-hari. Sehingga kita di bulan puasa menjadi orang yang sangat mudah untuk memberi. Kemudian nyepi itu kan bagian dari bagaimana kita mencoba refleksi ya. Dan itu pasti ada nilai-nilai esensi yang somehow itu juga tones-nya sama juga. Bagaimana kemudian imbasnya kita setelah semakin jernih terhadap Tuhan, maka kita semakin peka terhadap sosial dan lain sebagainya. Saya kira itu harus dua arah itu. Nah, Mas Kapus, jumlah generasi Z sekarang ini kan cukup banyak. Banyak kali. Dan artinya itu berarti mereka sangat potensial untuk kita bisa ajak bersama untuk bagaimana menjaga kerukunan. Pesan-pesan terhadap Gen Z bagaimana nih untuk memerankan kerukunan ini? Ya, Gen Z banyak sekali jumlahnya. I don't really know the numbers ya, tapi saya kira ini bisa menjadi bonus demografi yang positif. Tetapi kalau kita nggak manage ini bonus demografi yang positif, anak-anak Gen Z ini bisa sebaliknya bisa disasters of demografi somehow. Nah oleh karena itu kita sedang ada program di PKOB Youth Harmony Pak Tobib. Youth Harmony itu memang kita specifically address anak-anak Gen Z ini. Jadi nanti ada Harmony Class, ada Harmony Talks, ada Tunas Harmony, ada Duta Kerukunan.
for young generation. Tujuannya apa? Supaya mereka itu menjadi tadi bukan bonus demografi yang disasters, tapi menjadi positif ya. Dan itulah sesuai dengan menuju Indonesia Emas 2045. Kita akan berikan mereka perspektif kerukunan, menjadi future generation, bagaimana mereka mencintai negara kesatuan Republik Indonesia, bagaimana mereka juga bisa memahami keragaman, toleransi, dan seterusnya gitu. Ya, saya dengar di PKUB akan membuat sebuah program yang menarik yang namanya Inspire. Bisa dijelaskan apa itu? Iya, terima kasih Mas Tabi. Ini saya sekedar reminder juga. Inspire itu Indonesia Inspiration. What does it mean? It means we are going to make Indonesia as the reference and destination for the world in terms of religious harmony. Kita sudah saatnya bangsa Indonesia itu take leadership. Bagaimana terkait dengan kerukunan umat beragama yang bisa diamplifikasi ke dunia. Biar dunia itu tahu, oh Indonesia itu ternyata keren kali ya. Begitu beragam suku, agama, budaya, banyak sekali coba bayangkan ya kan. Tetapi kok bisa disatukan seperti ini? Apa sih ingredientnya? Nah itulah kita forum itu nanti Inspire 2026 kita akan mulai dengan ada Road to Inspire. Kemudian ada Inspire itu sendiri ada call for papers-nya dari berbagai kalangan kita minta menulis, kemudian kita bukukan. Nanti ada ruang di situ kita menceritakan bagaimana Indonesia bisa merawat kerukunan dan kita datangkan tamu-tamu luar negeri supaya mereka kemudian pulang bercerita, oh Indonesia itu keren ternyata ya gitu, rukun, aman dan damai. Terus mereka juga menjadi ambasador lah kira-kira buat kita secara tidak langsung gitu Mas Taufik. Ya tolong terus dibantu nih kita amplifikasi ya. Ya, amplifikasi. Minimal kita harus hafal salam kerukunan. Betul. Rukun 3 kali ya. Oke, terakhir sekarang. Oke, siap. Mas Kapus, apa pesan-pesan kepada semua ya sahabat religi terhadap pelaksanaan perayaan ini agar kita bisa menjadi saling menjaga? Oke, sebelum ke esensi pesan, saya ingin menjelaskan yang selain salam kerukunan rukun 3 kali itu, saya ada tagline juga, namanya Let's Contributing to Peace Together. Nah, sering kalau secara grammar itu ada orang yang ngasih reminder ini kan harusnya Let's Contribute verb 1 bukan tambahin ing. Nah, saya menjelaskan ini memang horikol ada ya, tidak mesti pakem dengan ininya. Kenapa? Karena merawat kerukunan atau kerukunan itu sendiri itu bukan given, bukan warisan, tetapi sesuatu yang harus terus kita perjuangkan, proses. Artinya apa? Harus ada proaktif dari kita semuanya. Kita nggak bisa pasif. Makanya let's contributing to peace together. Termasuk terkait dengan perayaan hari-hari agama-agama itu harus kita ikat sedemikian rupa. Itu perayaan-perayaan yang bisa justru menjadi chemistry bagi kita semuanya atas nama semua umat beragama dan juga bangsa Indonesia. Maka saya mau pesan nih, sahabat religi. Ya, buat sahabat religi, jangan pernah lelah, letih, dan lengah untuk mencintai negara kesatuan Republik Indonesia. Salam kerukunan. Rukun. Itu Mas Taufik. Luar biasa dari Mas Kapus PKUB ya. Sahabat religi, tadi kita sudah ngobrol asik ya bersama dengan Mas Kapus ya terkait dengan kerukunan umat beragama dihubungkan dengan perayaan. Mudah-mudahan kita semua bisa menjaga kerukunan dengan damai, toleran, harmonis, dan hidup bisa nyaman dan kita bisa ngopi-ngopi enak gitu ya Mas Kapus ya. Terima kasih banyak. Sama-sama. Bisa hadir di ruang tamu Kemenak. I wish you all the best ya. Oke, terima kasih. Ini karena Mas Kapus ini lidahnya lidah Australia. Jadi saya lidahnya lidah Jawa. Tapi semuanya ini kita saling menghormati dan saling kita bersinergi untuk kerukunan umat Indonesia. Terima kasih. Selamat bertemu kembali di lain kesempatan pada program Ruang Tamu Kemenang. Dari saya Tabib Al-Asyhar, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.